Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Petralio. Memang betul apa yang dikatakan Pak Gembala bahwa kami berangkat dari Amerika dan puji Tuhan Anda semua punya gembala yang ajaib, yang hebat. Manggil orang dari Amerika, saya terbang 27 jam Bapak Ibu, 27 jam. Datang ke tempat ini dan hanya untuk khusus di gereja ini. Tepuk tangan, Tuhan punya rencana besar dalam hidup Bapak Ibu dan gereja ini. Yang setuju katakan amin. Dan bersama saya juga Bapak Dani Moyal, seperti yang sudah dikatakan, seorang Yahudi, bukan orang Kristen, dia seorang Yahudi. Dan dia memang dari suku Yehuda, beliau lahir di Yerusalem, tinggal di Yerusalem, dan saya mengenal beliau sudah lama sekali, dan kami sering melakukan perjalanan ke Israel bersama-sama dalam beberapa kali acara. Sebelumnya saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu, siapa yang pernah ke Israel? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 10, ya 10 orang, puji Tuhan. Siapa yang belum pernah ke Israel? Angkat tangan. Berarti enggak angkat tangan, bingung ini ya. Siapa yang mau ke Israel? Angkat tangan. Wow, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Luar biasa, saya percaya bahwa apa yang dirindukan, yang dijanjikan, apa yang diinginkan oleh setiap anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan mengenai Israel, saya perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu, apa sih Israel itu, apakah tujuan kita ke Israel. Di sini saya harus luruskan dulu sebelum kita melangkah ke depan, ya. Saya mau pastikan bahwa Anda jangan sampai punya tujuan yang salah ke Israel. Tujuan ke Israel adalah bukan untuk foto-foto Bapak Ibu. Tujuan ke Israel itu bukan untuk cari souvenir, ya, cari anggur, cari kaos, cari gantungan kunci, ya. Terus cari anggur dan lain sebagainya, bukan. Bukan itu Bapak Ibu. Tujuan Israel itu yang pertama ada untuk memberkati Israel. Itu tujuan utama. Ingat, katakan sebelah kanan kirimu, kita ke Israel untuk memberkati Israel. Dan kenapa kita harus ke Israel? Karena kita itu cinta Israel. Firman Tuhan jelas katakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu. Siapa yang mencintai Yerusalem angkat tangan? Akan mendapat sentosa. Itu janji firman Tuhan. Siapa mencintai Israel itu akan mendapat sentosa. Jadi jangan salah, cari ke tempat Israel bukan untuk cari souvenir ya. Bukan cari untuk foto-foto, tetapi kita datang untuk memberkati Israel. Yang kedua, kenapa kita harus ke Israel Bapak Ibu? Kita mengunjungi tanah perjanjian untuk apa? Ketika kita sudah memberkati Israel, firman Tuhan katakan kita akan menerima warisan berkat dari Israel. Kita akan menerima warisan rohani, kita akan menerima urapan yang baru dari tanah perjanjian. Yang setuju katakan amin. Jadi kita pulang itu bukan souvenir yang utama, foto yang utama, bukan. Tapi sebuah berkat dari tanah perjanjian. Dan berkat itu langsung dari Tuhan kepada kita semua selama berada di tanah perjanjian. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga adalah kenapa kita harus ke Israel? Yang ketiga karena kita bisa melihat tempat-tempat yang tercatat di Alkitab. Tempat-tempat yang berada di dalam Alkitab yang kita baca sehari-hari. Itu adalah nyata. Bukan mitos, bukan legenda, bukan apa kata orang, bukan sesuatu hal yang jelas. By the way, ini adalah kantor kita, Golden Eagle Tour. Kita berpusat di Amerika, di Philadelphia. Di Jakarta kita di City Tower. Sempat kemarin diresmikan tahun ini oleh Bapak Konsulat Jenderal Amerika, juga oleh ada Bapak Rubin Adi sebagai Ketua Sinode GBI, juga ada Pak Gilbert.
Dan puji nama Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan. Banyak orang yang bertanya pada saya, apa sih alasan kamu untuk membuka Tur Israel ini? Pelayanan kamu, kenapa kamu sudah cukup uang, kamu sudah punya banyak bisnis, kami sudah punya banyak pekerjaan, bisnis di Amerika sudah terlalu banyak, kenapa kamu masih harus membuka tour travel ini? Bapak Ibu, kalau jujur Anda bertanya pada saya, nomor satu, alasan utama karena saya cinta Israel. Karena saya cinta Israel. Dan nomor dua, karena saya ini tidak mau Bapak Ibu. Kalau Anda pulang dari Israel itu, aduh panas di Israel. Aduh pulang Israel gak enak, makanannya gak enak, hotelnya gak enak, tempat-tempat yang dituju gak enak. Saya sedih saudaraku, jujur saya sedih. Karena berbanding terbalik dengan yang saya alami. Saya begitu sukacita kalau pergi ke Israel. Pak Albert Gembala juga tempat yang paling favorit dalam hidupnya juga sama ya Pak ya, Israel. Karena apa? Karena di situ kita bisa melihat karya Tuhan itu sungguh nyata dan pernah ada dan dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu ada di tempat itu. Luar biasa Bapak Ibu, itulah sebabnya kami membuka tur di Israel itu karena saya mencintai Israel. Satu hal yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, sekalipun Anda belum diberi kesempatan dan akan terus doakan kalau Anda rindu, satu hal, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk Israel. Ya, firman Tuhan jelas berkata, barang siapa memberkati Israel, hidupnya akan diberkati. Barang siapa mengucapkan kata kutuk untuk Israel, hidupnya juga enggak akan diberkati. Jadi mulai sekarang ucapkan kata berkat. Ucapkan kata berkat. Meskipun Anda mungkin saat ini belum tahu melihat Israel. Tapi terus ucapkan, Tuhan suatu hari aku mau masuk tanah perjanjian. Suatu hari kelak aku akan masuk menginjak tanah perjanjian. Mari saya undang Bapak Dhani Moyal tidak berlama-lama. Saya undang dengan hormat untuk maju ke depan untuk menjelaskan secara singkat, tepuk tangan. Sekali lagi Bapak Dhani Moyal seorang Yahudi asli. Kalau tidak percaya nanti boleh cek tes DNA di belakang Bapak Ibu. Sekarang kan banyak orang mengaku-ngaku keturunan nabi ya. Perlu tes DNA, begitu mau dites nggak jadi ya kan. Tapi kalau Bapak Dhani Moyal ini asli orang Yahudi dan bisa dites ya Pak ya. Silakan Pak. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Petra, terima kasih untuk kesempatan yang saya bisa sampai sini, sampai Jakarta. Untuk ketemu teman-teman, saudara-saudara dan ajak semua ke Israel. Karena kami negara Israel sangat perlu dan mau orang Indonesia support kami dan datang ke Israel. Juga untuk dapat berkat dari negara kami, negara Israel. Ya. Lalu kita lihat mungkin sedikit ya dari tempat-tempat yang biasanya orang bisa seperti pilgrimage ya, ziarah rohani bisa ke Israel dan kita bisa dapat sedikit tempatnya seperti ini. Sekarang kita lihat peta Israel, bagaimana peta Israel ini bagian Lebanon, bagian Syria, bagian Mesir, bagian Yordan di sini Bapak Ibu, dan ini seluruh Israel. Ya, bagian gurun ini di mana dulu juga pernah Musa bawa orang Israel 40 tahun di gurun Mesir, gurun Negev juga namanya, sampai sini ya, sampai di depan kota Jericho ada gunung namanya Gunung Nebo. Lalu Yehoshua yang bawa orang Israel menyeberang sini sungai Yordan terus masuk ke daerah Jericho. Ya, itu pertama kali masuk ke kota Jericho, masuk ke tanah perjanjian Bapak dan Ibu. Ya, boleh next. Lalu kita bisa lihat di sini juga peta yang sekarang yang ini di mana ada jalur Gaza yang Bapak dan Ibu pernah dengar dengan perang itu. Yang warna hijau itu Pak ya. Ya, yang ini jalur Gaza, itu jalur kecil sekali Bapak dan Ibu, tapi bahayanya besar, masalahnya besar. Ya. Tapi sekarang sudah hancur ya Pak ya, rata ya. Seperti 80% sudah hancur, tapi lebih penting hancur itu Hamas itu bukan yang tanah Gaza. Karena penduduknya Gaza, ya mungkin
mereka seperti miskin ya. Seperti kenapa? Karena Hamas itu orang penduduknya Gaza itu diculik sepertinya oleh Hamas. Mereka tembak roket dari mana? Dari tempat rumah tinggal, ada anak kecil atau sekolah atau rumah sakit atau apa. Kenapa? Karena kalau mereka mau Israel ya balas kemana? Di mana roket itu keluar? Balas ke sana. Berarti ada beberapa puluhan atau ratusan anak di korban mati. Terus di media semua bisa lihat. Tapi mereka tidak care buat hidup anak itu. Mereka care buat mereka sendiri. Padahal saya dengar Pak Dhani, setiap hari itu ada sekitar 40.000 orang Palestina yang setiap hari bekerja di Israel ya. Lebih lagi ya? Dari Gaza sendiri. Ya. Mana tepi barat juga. Ini coba lihat, ini tepi barat semuanya. Ada Bethlehem, ada Shechem, ada Jenin, ada Ramallah, ada Jericho. Dan semenjak perang itu perbatasan ditutup ya. Mereka tidak bisa bekerja. Sesudah mulai perang langsung diblok. Semua perbatasan checkpoint diblok, tidak kasih kesempatan untuk keluar dan mereka miskin, tidak ada income. Bagaimana bisa keluarga hidup kalau tidak ada income? Ya, mereka tidak ada kerja sendiri di daerah Palestina. Kalau orang Palestina kerja di hotel yang di Bethlehem, Palestina punya, dia dapat gaji berapa? Coba. Mungkin sebulan $200. Kalau kerja di Israel sebulan bisa 3.000. Coba lihat bedanya berapa. Ya. Tapi kalau masalah udah tidak bisa keluar. Tapi mereka masih tetap mau begitu masalahnya. Oke. Mungkin karena kita waktu tidak lama-lama ya. Mau lanjut Bapak dan Ibu. Nanti ini kita bisa lihat bulan itu rombongan bulan kemarin ya, bulan lalu ya. Rombongan dari Golden Eagle Travel kita ada di Temple Mount, tempat di mana dulu pertama kali Abraham bawa anaknya Ishak untuk mengorbankan Ishak di Bukit Moria. Ini namanya kubah batu. Kenapa batu? Karena dibangun di atas batu yang dari Abraham. Di mana Raja Salomo bangun bait Allah yang pertama, tempat yang maha kudus, maha suci, itu di atas batu yang dari Abraham. Jadi pusat dunia. Nanti kita bisa juga ke sana Bapak dan Ibu dan bisa dapat sedikit suasana ya bagaimana ini negara Israel, bagaimana tempat-tempat yang asli yang benar ada di Alkitab ceritanya semuanya. Ya boleh lanjut kita next ini tembok ratapan. Tempat yang Bapak dan Ibu yang paling suci di seluruh dunia untuk agama Yahudi, untuk agama Kristiani juga Bapak Ibu. Waktu Yesus ke bait Allah, ke bait suci, dia marah. Ya, kenapa dia marah? Karena dia lihat ada jualan, ada money changer, ada apa. Kenapa itu tempat suci, bukan tempat rohana sepertinya. Ya, jangan ini jualan atau apa. Tapi ini temboknya, sebelahnya tempat Dome of the Rock tadi. Ya, kenapa jadi tembok ratapan? Namanya tembok barat. Kenapa jadi tembok ratapan? Karena meratap di tembok ini. Kenapa pilih orang Yahudi meratap di situ saja, tembok barat itu? Kenapa tidak tembok timur atau utara atau apa? Karena barat ini masih asli batunya semua. Waktu Titus menghancurkan kota Yerusalem tahun 70 abad pertama sesudah Masehi, tembok ini tidak bisa hancur oleh Titus. Untuk ini maka orang Yahudi percaya masih ada kemuliaan Tuhan dalam batu itu dari upacara dulu waktu imam besar dan orang Yahudi bikin upacara di bait suci. Ya, untuk ini meratap di tembok ini. Ini juga terowongan bait suci, Western Tunnel. Itu arkeologi Israel sesudah perang 6 hari 1967 mulai gali cari tempat-tempat yang benar. Lalu ketemu terowongan di situ ada banyak hal yang asli dari dulu dari bait suci. Termasuk pintu gerbang di mana orang Yahudi percaya tabut perjanjian masih ada di situ. Ya, nanti kita bisa juga jalan-jalan dalam terowongan itu sampai dapat sangat menarik itu untuk melihat tempatnya. Terus ini tembok ratapan lagi, ya tembok barat, ya di atasnya itu tempat tadi Golden kubah batu itu, ya Temple Mount, Bukit Moria. Ini City of David, Bapak Ibu, di mana Daud mulai jadi ibu kotanya kerajaan Raja Daud, ya.
Dia bangun Yerusalem jadi ibu kota Raja Daud dan sampai sekarang ini Bapak Ibu masih tetap sama. Yerusalem itu ibu kota Israel. Bukan Tel Aviv, bukan kota lain. Walaupun di media ada yang diumumkan untuk Tel Aviv itu ibu kota Israel. Itu bukan benar ya Bapak dan Ibu. Yerusalem, lalu ini tempat namanya Garden Tomb. Di mana orang Kristen semua percaya itu Yesus, sesudah Yesus pikul salib dan jalan salib itu, Yesus akhirnya disalibkan di tempat ini dan itu makamnya sepertinya. Itu versi dari orang Kristen ya. Lalu di sini kita bisa lihat gereja namanya gereja Nativity, gereja kelahiran Yesus. Kalau gereja di tanah perjanjian semuanya yang dibangun oleh orang Bizantium mulai dari abad yang keempat semuanya dihancurkan oleh kerajaan namanya Persia tahun 614 abad yang ke-7. Tapi ini gereja jadi aman, tidak pernah hancur karena mereka lihat di situ ada ikon seperti 3 orang Majusi itu, mereka pikir ini orang Persia juga. Dan juga ada alasan-alasan lain, nanti Bapak dan Ibu ikut semua cerita kita bisa dapat. Ini bisa lihat di depan ada malaikat, ini gereja di tempat namanya Padang Gemala, Shepherd Field, di mana 3 orang Majus itu ya yang di Bethlehem. Nanti kita juga ke tempat ini, itu daerah Bethlehem. Terus di sini Bapak Ibu makam Nabi Samuel. Makam Nabi Samuel ada di Yerusalem, nabi yang salah satu populer yang di Alkitab, dan itu buat orang Israel semua suka ke tempat makam Nabi Samuel untuk berdoa, untuk apa? Untuk ini, makam ini satu-satunya yang 24 jam tidak pernah tutup. Ya karena mau kasih kesempatan buat semua bisa berdoa di makam Nabi Samuel. Terus wow, ini Bapak dan Ibu banyak rombongan tidak pernah ke tempat ini namanya Adulam. Gua Adulam, salah satu tempat di mana Raja Daud pernah disembunyi waktu lari dari Raja Saul, ya. Adulam, Sin, En-Gedi, Harat, ya semuanya itu tempat-tempat di mana Raja Daud pernah dulu. Ini salah satunya, ini guanya di mana Raja Daud disembunyi waktu di Gua Adulam, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, waktunya tidak lama, tapi kami akan lanjut cerita lebih lama, lebih banyak di Israel. Saya akan menunggu Bapak dan Ibu ke Israel, ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Dhani. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, juga urapi setiap jemaat-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, hidup kami dipulihkan, diubahkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Shalom, sekali lagi kami ucapkan selamat Natal tahun 2024 Bapak Ibu. Merry Christmas, dan seperti yang di Amerika Bapak Ibu, ketika kita mulai memasuki bulan Desember, persis tanggal 1, itu biasanya kita sudah istilahnya mulai memasuki bulan-bulan Natal. Dan sejak tanggal itu kita mulai mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan di Amerika kalau sudah masuk bulan Desember ini Bapak Ibu, banyak toko-toko rame ya. Hiasan Natal, lagu-lagu Natal mulai di-setel, kemudian orang mulai berkirim hadiah, ngirim ucapan selamat, mengirim kado dan lain sebagainya. Seperti mungkin di Indonesia juga sama, mengirimkan banyak bingkisan-bingkisan ucapan selamat, tempat gereja dihias dengan indah, ya kan, rumah-rumah kita diisi pohon Natal, semuanya bagus, semuanya indah Bapak Ibu. Tetapi seringkali di bulan Natal, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali hanya mengingat satu peristiwa malam itu saja. Tetapi kita seringkali lupa bahwa apa makna kedatangan kelahiran Tuhan Yesus ini ke dunia. Kelahirannya sangat penting. Saya percaya kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus lahir. Itu penting. Tetapi yang terlebih penting dari tujuan Tuhan Yesus
untuk datang ke dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kan di Amerika ya saat ini ya, Natal itu sudah dibuat semacam bisnis. Mungkin di Indonesia juga mulai dibuat semacam bisnis ya. Bahkan tadi yang gereja di tempat kelahiran Tuhan Yesus itu dikuasai oleh 3 gereja, Bapak Ibu. Betul ya Pak Dani ya, gereja Armenian, kemudian gereja Katolik, satu lagi Ortodok Yunani. Ya, Yunani Ortodok. Dan itu juga mohon maaf Bapak Ibu itu dijadikan bisnis. Dijadikan kota sumbangannya pun lain-lain ya Pak Dani ya. Jadi seperti itu. Natal untuk orang Kristen memperingati hari kelahiran Tuhan sudah melenceng, banyak yang melenceng. Dijadikan ajang bisnis ya untuk jual makanan, jual dan sebagainya, itu bagus nggak apa-apa. Tapi itu dialihkan untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan yang lebih parah lagi di Amerika sekarang, untuk mengucapkan Merry Christmas itu orang sudah tabu Bapak Ibu. Bahkan ada yang kalau kita mengucapkan Merry Christmas, orang marah, orang nggak suka. Jangan mengucapkan Merry Christmas, saya bukan orang Kristen. Mereka lebih suka kita mengubah dari Merry Christmas menjadi Happy Holiday. Mulai disamarkan pelan-pelan. Mulai digiring untuk ke arah bahwa Natal itu bukan Yesus. Natal itu bukan keselamatan. Natal itu hari besar, hari bersenang-senang. Untuk pesta, pora, mabuk-mabuk. Pulang dari acara Natal gereja, acara kantor untuk perayaan Natal. Ngomongnya perayaan Natal, tapi hidangannya bir, ya kan, wine dan lain sebagainya. Dan itu sudah sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, Natal adalah makna dari pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Hari ini kalau kita boleh melihat 3 tahun Tuhan Yesus melayani kita semua di dunia ini. Saya melihat data dari populasi dunia, jumlah orang Kristen semenjak Tuhan Yesus melayani kita selama 3 tahun, itu jumlahnya 2,4 miliar orang. 2,4 miliar orang. Jumlah terbanyak untuk agama di seluruh dunia. Jumlah penduduk dunia 7 miliar, dan orang Kristen itu jumlahnya 2,4 miliar. Dan hari ini saya membandingkan, saya bukan bermaksud downgrade, jumlah orang Yahudi di seluruh dunia 16 juta. Kita tahu semua Yesus orang Yahudi. Yesus orang Nazaret. Dan melalui pelayanan dia yang hanya 3 tahun, menghasilkan 2,4 miliar orang diselamatkan bagi Tuhan. Gak ada tepuk tangan. Hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang dimenangkan Tuhan. Tuhan berbicara dengan perempuan ini, saya pikir tidak ada 1 jam Bapak Ibu. Dan perempuan ini tercatat di Alkitab menjadi perempuan penginjil pertama di Alkitab. Dan perempuan ini tidak pernah ditulis namanya. Tapi Alkitab mencatat perempuan ini memenangkan hampir seluruh kota kediamannya. Siapa itu? Dia adalah perempuan Samaria. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 ayat yang pertama kita akan baca sama-sama. Oke. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, atau sekarang disebut Sikem, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak-anaknya. Sampai di sini saya potong, bahwa seharusnya Yesus itu menuju ke Galilea. Bagi orang Yahudi itu tidak seharusnya dia melewati daerah Samaria. Kenapa? Karena antara orang Yahudi
dan orang Samaria itu adalah musuh bebuyutan Bapak Ibu. Itu musuh yang sudah lama sekali. Mereka saling membenci, saling mendowngrade, saling merasa diri yang paling benar. Bahkan kita tahu daerah Samaria itu daerah yang banyak kejahatan, banyak perampokan. Kalau kita masih ingat cerita orang Samaria yang murah hati, ketika ada orang yang dipukuli, kemudian ada imam yang lewat dan diam saja. Kemudian ada seorang Samaria yang baik hati yang mau menolong orang Yahudi, dirawat, masih ingat cerita Yesus perumpamaan itu. Dan memang betul, daerah Samaria itu sangat berbahaya bagi orang Yahudi terutama. Sehingga sebetulnya Yesus tidak perlu lewat daerah itu. Tetapi hari itu Yesus memilih melewati daerah Samaria. Dan saya pernah mengukur jarak dari Yerusalem ke Samaria itu, kalau saya naik mobil itu sekitar 3 jam Bapak Ibu. Kurang lebih kalau kita berjalan kaki itu sekitar 20 jam kurang lebih. Dan Yesus memilih memasuki Samaria. Kita lanjut. Di situ terdapat ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, oleh karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang aneh. Ya, yang aneh apa? Yesus memilih duduk di pinggir sumur. Dan kita tahu Yesus capek, saudara-saudara, lelah sekali. Alkitab pun mencatat Yesus lelah. Seharusnya kalau lelah, kan Yesus bisa milih tinggal di hotel, ya. Ada penginapan, Yesus bisa memilih tinggal di bawah pohon yang rimbun, istilahnya bahasa Indonesianya leyeh-leyeh, Bapak Ibu. Ya. Tapi Yesus memilih untuk di sumur itu. Kira-kira Yesus tahu nggak kalau akan ada perempuan Samaria itu datang? Pasti tahu Bapak Ibu. Dan itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ini sudah mulai ngajak berdebat Bapak Ibu, perempuan Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Ini sudah suatu pertentangan yang sudah istilahnya itu musuh bebuyutan Bapak Ibu. Antara orang Samaria dan orang Yahudi itu semuanya beda. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang yang najis, suka kawin campur, suka kawin cerai, hidup di dalam tidak sesuai dengan hukum adat Yahudi. Cara menyembah Tuhannya pun juga beda. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi percaya di Yerusalem. Sudah bertolak belakang. Dan mereka menganggap bahwa orang Yahudi itu menganggap orang Samaria ini kotor. Sebaliknya orang Samaria menganggap orang Yahudi itu sesat. Jadi mereka ini sudah saling tidak cocok Bapak Ibu. Kita lanjut ke ayat yang tadi sampai, oke, maka datanglah seorang perempuan tidak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi
dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Nah ini, menyembah di atas gunung. Tetapi kamu katakan, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus lagi kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ada saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Yang setuju, dialah Mesias. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan Alkitab ini kita mau belajar 3 hal, Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan Yesus bagi kita semua. Poin yang pertama dari cerita Alkitab ini, dari kisah perempuan Samaria ini, bukan kita yang mencari Tuhan. Bukan perempuan Samaria ini yang mencari Tuhan. Tetapi kita dicari Tuhan. Kita ditemukan Tuhan dan kita diselamatkan. Yesus lahir ke dunia ini bukan kita yang mencari, Bapak Ibu. Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari kita. Untuk menyelamatkan kita, menemukan kita, dan merubah hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat kisah dari perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus tahu rencana dalam setiap hidup kita. Bahkan selama dalam perjalanan, Tuhan tahu perkataan dari perempuan Samaria ini, panggil suamimu. Tuhan itu ngetes Bapak Ibu. Dia tes. Kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak? Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup perempuan Samaria ini? Dia tahu semua. Tapi Tuhan sengaja, panggil suamimu. Aku enggak punya suami Tuhan. Tepat katamu. Bahwa kamu enggak punya suami. Suamimu 5. Ini pun bukan suamimu. Yang terakhir pun bukan suamimu. Dan Tuhan sungguh rindu untuk mencari kita. Menemukan kita. Dan mau menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu. Semua yang percaya katakan sebelah kanan kirimu, kita ini dicari Tuhan. Kita ini dicari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Yesus sengaja memilih datang ke Samaria ini dalam perjalanan yang jauh cuman untuk mencari kita. Mencari perempuan Samaria ini supaya hidupnya diselamatkan. Yang kedua, bahwa poin yang penting dalam kehidupan ini adalah kita hidup jujur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kejujuran adalah awal sebuah pertobatan. Mungkin seringkali kita bertobat ya, oh Tuhan aku mau bertobat di hadapan-Mu. Aku mau hidup yang benar, tapi seringkali kita belum jujur di hadapan Tuhan. Kita belum jujur terhadap pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita masih menyimpan area-area kelemahan kita. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya hidup di dalam dosa, perselingkuhan, ya, perjudian dan lain sebagainya. Ketika saya menyerahkan hidup saya di dalam Tuhan, saya juga harus mau melepaskan harga diri saya, ego saya, di hadapan jemaat, di hadapan istri saya jujur. Saya lemah terhadap wanita. Saya lemah terhadap mungkin yang lain, Bapak Ibu punya kelemahan apa? Jujur akui di hadapan Tuhan. Akui bahwa saya ini banyak kelemahan. Seperti wanita Samaria tadi. Jujur di hadapan Tuhan. Karena kejujuran itu adalah awal sebuah pertobatan. Tidak ada pertobatan tanpa kejujuran. Ingat-ingat saudara-saudaraku, tidak ada pertobatan
ketika kita ini enggak jujur. Ya. Kita tahu perempuan Samaria ini duduk berangkat menemui Yesus di sumur siang hari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia malu. Dia menutupi aibnya. Orang-orang Samaria itu kalau menimba air, semua orang di Israel menimba air di pagi hari. Tidak ada yang di siang hari, selalu di pagi hari. Tapi perempuan ini justru datang di siang hari. Karena apa? Karena malu, menutupi. Karena dia tidak mau diketahui orang. Kalau kita punya banyak dosa ya, misal kita punya hal yang tidak kita harus tutupi, kadang kita harus ganti nama kita. Dari Robert kita ganti Albert, ya kan? Namanya siapa? Pak Albert, padahal namanya Robert. Ya kan? Kalau di gereja, nggak mau salaman, selesai ibadah, doa langsung pulang. Ya kan? Nggak mau bersosialisasi dengan teman-teman, karena malu, menutupi, nggak jujur. Kalau di gereja duduknya yang paling ujung sana. Bukan di sini Pak, di tempat lain maksud saya ya. Yang paling ujung, yang paling nggak kelihatan orang, karena malu. Karena pengen dekat sama Tuhan, tetapi tidak mau mendekat kepada Tuhan. Hidup tidak jujur. Mari kita hari ini ambil pilihan, hidup jujur di hadapan Tuhan. Hidup jujur terhadap sesama kita. Jujur terhadap diri sendiri. Iya Tuhan, aku banyak kelemahan. Kelemahanku di sini. Area kelemahanku di keuangan. Area kelemahanku di emosi. Area kelemahanku di perkataanku. Katakan, ucapkan kata-kata itu. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau jujur di hadapan-Mu. Aku punya area-area yang hitam, area-area grey. Grey area terhadap suamiku, terhadap istriku, terhadap anak-anakku. Mungkin saudara aja ngerokok, mumpet-mumpet sama anak saudara nggak mau lihat. Karena Anda nggak mau anak-anak saudara melihat Anda jadi perokok. Nah, sudah tahu Anda nggak mau lihat anak saudara jadi perokok. Tapi ya masih aja ngerokok. Ya kan? Padahal nggak mau kalau anaknya ngerokok. Siapa yang masih merokok angkat tangan? Oh puji Tuhan ya. Ada ya masih ngerokok ya? Jadi jujur saudara-saudaraku. Kadang-kadang kita, jangan sampai anakku tahu kalau aku ngerokok. Tapi masih ngerokok. Ya kan? Nah ini enggak jujur. Kita enggak jujur terhadap istri. Anda boleh menutup-nutupi di hadapan manusia semua. Tapi Anda tidak akan bisa menutupi di hadapan Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria ini. Dia mau jujur melepaskan haknya di hadapan Tuhan. Dan hidupnya diubahkan. Dan ketika dia kembali ke kotanya, dia memenangkan banyak jiwa. Alkitab mencatat dia adalah wanita penginjil pertama yang tercatat dalam Alkitab. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diselamatkan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Wanita ini ketika setelah bertemu dengan Tuhan, dia enggak minta diberkati. Alkitab enggak mencatat, Tuhan berkati aku supaya aku kaya. Tuhan berkati aku supaya aku begini. Enggak saudara-saudaraku. Ketika dia dipulihkan Tuhan, wanita Samaria ini, dia memilih untuk menyelamatkan banyak orang. Hari ini jangan egois. Ketika hidupmu sudah diselamatkan, mari lihat sekeliling kita. Banyak yang belum diselamatkan Bapak Ibu. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, hidup menjadi berdampak bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya diberi kesempatan beberapa minggu yang lalu, kami mengunjungi sumur Samaria itu, sumur Yakub itu. Saya perkenalkan ini, tolong fotonya ditahan dulu. Fotonya yang tadi ditahan dulu. Ini adalah Romo Luistinos. Dia dipercaya menjaga sumur air suci di Samaria itu selama 44 tahun. Ya, itu sumurnya sebelah kanan. Dia menggantikan temannya 44 tahun yang lalu, dia menggantikan temannya sebagai Romo karena temannya dibunuh. Di gereja itu juga. Dibunuh, dikapak, dibunuh, dibacok gitu. Dan dia menggantikan sejak 44 tahun yang lalu. Next foto. Dan Romo ini sudah menyiapkan hidupnya. Dia pasang peti matinya di depan gereja. Di sumur Samaria itu. Saudara-saudaraku, kunjungan kami ke sumur Samaria beberapa minggu yang lalu,
kami melintasi daerah perang. Saya hanya berempat waktu itu dengan Pak Samuel Kusuma dan saya bawa 2 tentara Palestina yang menjaga kami. Tujuan saya waktu itu bukan ke Sumur Samaria, tujuan saya waktu itu ke makam Yusuf. Karena saya ingin berdoa di situ dan waktu itu saya ditodong oleh tentara, 4-5 tentara dengan pistol. Saudaraku, kalau Anda ditodong tentara Indonesia, Anda akan keluarkan handphone kan? Anda akan viralkan kan, ini saya ditodong ini ya kan? Anda akan posting di Instagram, oh ini viral ini saya ditodong pistol. Bapak Ibu, kalau Anda ditodong tentara Palestina itu tentara Palestina atau tentara Hamas saya juga nggak tahu. Bedanya tipis, bedanya cuma di hati. Jangan macam-macam saudara, Anda gerak sedikit dor, Anda pulang ke rumah Bapak di surga. Dan saya saat itu ditodong Bapak, todong 4 pistol. Dan saya melewati daerah perang itu dan memang daerah itu hari ini kacau luar biasa. Daerah Sumur Samaria ini daerah yang perang. Romo Louistinus beberapa kali dipukuli, gereja beberapa kali dibakar, dihancurkan dan dibangun kembali, dibakar lagi, dihancurkan lagi. Saya tampilkan video yang berikutnya. Yang kedua. Ini bekas peluru. Ini pintu gereja itu sering ditembak Bapak. Kepalanya kemarin 5 hari yang lalu dilempar batu. Ya. Sama orang tak dikenal. Pintunya itu bekas lubang peluru semua. Shalom. 29 في شهر جاي البدرك الاسبوعي جاي هو 29 شهر الكيلومتر اللي كتب ان شاء الله نيجي ان شاء الله نيجي Bisa lihat itu Shalom. Romo Louistinus. Hai. Ini bekas peluru. Ya. Ini abunannya juga Ini kepalanya. suara istri saya. Kemarin 5 hari yang lalu dilempar batu Next video. sama orang tak dikenal. Ya, ini Sumur Samaria Bapak Ibu. Seperti yang Alkitab catat bahwa sumur itu sangat dalam. 40 meter. Lihat airnya ya. Dia tuangkan air. Nah, dalam sekali. 40 meter. Makanya perempuan Samaria berkata, Tuhan, kamu tidak punya timba. Bagaimana kamu mau minta air dari saya? Itu tentara yang kita bawa, Bapak Ibu, yang menjaga kita. Saudara-saudaraku, belajar dari Romo Louistinus. Apa yang dapat kita simpulkan? Mari kita rubah cara hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau seorang Romo Louistinus yang melayani sebuah menjaga sumur Yakub, hari itu kami datang, kami memberkati Romo itu. Setelah kami memberkati, Romo itu berkata, iya, saya sudah beberapa hari ini tidak makan. Gereja itu nggak ada ibadah, saudara-saudara, ditembakin. Kalau ada yang mau ibadah ditembak. Kalau ada jemaat yang datang diganggu. Makanya nggak pernah ada ibadah di tempat itu. Dan hari itu kami datang dikirim Tuhan, diutus Tuhan untuk memberkati Romo itu. Mari kita bawa itu kita ke hadapan Tuhan. Rubah cara pandang kita, cara hidup kita. Bangun pagi, jangan berkata Tuhan berkati aku, Tuhan berkati anak-anakku. Jangan, saudara. Level kita sudah bukan seperti itu. Saudara itu sudah dijamin sama Tuhan. Hidupmu itu sudah dipelihara sama Tuhan. Rubah doamu setiap pagi, Tuhan pakai ini loh aku. Ini loh pakai aku sebagai alatmu. Hari ini jadikan aku ini saluran berkatmu. Jadikan aku hari ini untuk memberkati orang lain. Jadikan hidupku ini untuk mempertobatkan orang lain. Kita sudah bukan pada level minta-minta berkat, saudara-saudaraku. Ya, kalau kita punya anak ya saudara, Papa aku mau mobil. Anda sebagai orang tua, no, kamu tidak pantas punya mobil. Ya, belum saatnya kamu punya mobil. Tapi kalau ketika anak Anda berkata, Papa, aku mau jadi seorang insinyur, dokter. Nanti aku akan melayani banyak orang.
saudara akan pasti support anak itu ya. Sekolah mahal pun Anda akan biayai kan. Sama juga dengan Tuhan. Ketika engkau cuman minta berkat. Tuhan berkati aku, uang Tuhan, harta kekayaan, mobil, rumah. Tuhan cuman dalam arti kamu belum siap. Kamu belum siap. Nanti kamu tak kasih berkat, istrimu tambah 1. Nanti kamu tak kasih mobil, kamu malah bergadang gak karu-karuan. Mari kita rubah cara hidup kita. Ketika kita mau Tuhan pakai hidupku, aku mau jadi saluran berkat-Mu. Maka Tuhan itu akan mencukupkan saudara-saudaraku semua kebutuhan kita. Saya ingat waktu saya masih miskin di Amerika, saya hidup sebagai pencuci toilet, ya saya pernah cerita, saksikan. Saya kadang nangis saudara-saudaraku. Tuhan, aku cuman seperti ini. Tapi saya tetap sukacita, bersyukur. Ya, saya tetap bersyukur, enggak pernah ngucap kata-kata, aduh Tuhan, enggak pernah. Saya tetap bersyukur, tapi saya nangis dalam hati. Apa yang nanti saya sampaikan sama anak-anakku? Apa kata anakku kalau sudah besar? Bapaknya seorang pencuci toilet. Tuhan, aku enggak mau kaya. Aku cuman mau hidup menjadi berkat. Aku cuman mau hidup memberkati orang lain. Aku cuman mau hidupku ini berguna. Ketika kita tulus di hadapan Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Hari ini Tuhan pulihkan hidup kami. Dan Tuhan yang sama juga akan memulihkan hidup saudara semua. Yang percaya katakan amin. Mari kita pakai bersama-sama. Tuhan telah sediakan